Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mencoba mereaction sebuah video yaitu tentang kelompok kriminal atau KKB Papua yang saat ini mengancam akan membunuh pilot Susi Air yang telah disandra beberapa saat yang lalu. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua pimpinan Egyanus Kogo yang mengancam menembak pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens jika dalam 2 bulan tidak ada dialog soal Papua Merdeka. Untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung dengan mantan Kabais TNI Soleman Ponto. Selamat sore Pak Soleman. Selamat sore Mbak Vera. Baik, salam sehat selalu Pak Soleman. Pemerintah hanya diberi waktu 2 bulan oleh KKB agar berdialog soal Papua Merdeka. Jika tidak, Kapten Philip akan ditembak. Nah, bagaimana sebetulnya ancaman KKB ini harusnya disikapi? Kalau kita kan berbicara pembebasan sandera ya. Dari awal saya selalu sudah bilang, kalau pembebasan sandera itu maka harus negosiasi. Kalau negosiasi maka harus ketemu. Lah, ini mau negosiasi tidak mau minta negosiasi untuk merdeka. Ya mana mau pemerintah Indonesia mau kasih Papua itu merdeka. Kalau dalam 2 bulan tidak ada negosiasi untuk merdeka, mau dibunuh itu mau ditembak, ya udah tembak aja. Jangan harapkan Indonesia mau ngasih merdeka hanya untuk gara-gara satu orang asing lagi. Ya kalau tidak mau diserahkan terus mau ditembak, ya udah tembak aja. Ya kan? Tapi kan sejauh ini masih diupayakan ruang. Iya Pak Soleman, sejauh ini masih diupayakan ruang-ruang. Kan diupayakan. Kalau memang mau negosiasi ya mari kita ketemu. Jadi penyanderaan itu selalu ujungnya adalah negosiasi. Saya sudah mengurus Sinar Kudus, Takbut yang di Filipina. Itu negosiasi. Negosiasi itu ketemu. Dia mau apa, kita mau apa, kan begitu. Lah, Pak Soleman, tapi maunya, bukankah sejauh ini negosiasi demi negosiasi terus dimaksimalkan namun belum juga membuahkan hasil. Jadi kelirunya tuh di mana sebetulnya? Ya karena dia mintanya merdeka. Kalau kita bicara negosiasi ya. Jadi tidak mungkin ada titik temu begitu ya? Ya nggak ada titik temu. Kalau dia minta uang kita kasih. Tapi kalau dia minta merdeka, mana mungkin merdeka dikasih hanya tukar dengan satu orang. Ya kan? Jadi menyikapi ancaman ini, masa iya harus diabaikan saja Pak Soleman? Ya kalau dia nyawa manusia yang menjadi taruhannya? Lah, nyawa prajurit sudah berapa mati? 7 kan? Kenapa nggak dihitung? Hanya untuk membebaskan itu. Jadi kalau kita bicara bebaskan, mari kita duduk baik-baik. Kamu mau ngomong apa? Tapi buktinya kan enggak. Saya tidak mau bicara, saya hanya mau minta merdeka. Ya udah, kalau minta merdeka, pemerintah Indonesia punya sikap. Kami tidak akan memberikan kemerdekaan itu, titik. Ini mau sekali tembak, ya tembak aja. Ya kan? Artinya untuk situasi saat ini, pemerintah sudah tepat pada jalur yang benar bahwa ya sudah hanya ruang negosiasi, kalau memang tidak bisa negosiasi, ya sudah begitu. Sudah tepat bahwa pemerintah itu tidak akan menggadaikan kemerdekaan itu hanya untuk satu orang. Kalau minta yang lain dikasih, minta uang pasti mungkin bisa dikasih. Tapi kalau kemerdekaan, ya nggak mungkin lah kemerdekaan itu akan dikasih. Begitu saja hanya untuk tukar dengan satu orang. 7 orang udah nyawa prajurit sudah melayang kok hanya untuk membebaskan satu orang ini. Coba dipikir, untuk membebaskan satu orang ini udah berapa nyawa prajurit itu melayang? Hanya untuk membebaskan itu. Padahal kalau bicara pembebasan sandera, negosiasi, ya duduk baik-baik, jangan tembak-tembakan. Itu yang kita ketemu, berapa kali sudah kita lakukan dengan Abu Sayyaf, Takbut, dengan orang-orang yang di Afrika Selatan sana, kasus Sinar Kudus, itu ketemu ngomong baik-baik. Lah ini ketemu bukan ketemu ngomong baik-baik, ketemu tembak-tembakan. Kan itu. Pak Soleman, tapi dari pengalaman sejauh ini, ancaman yang sering disampaikan oleh KKB, apakah ancaman ini memang serius akan dilakukan? Ya sekarang tergantung dia, kalau dia ancaman untuk membunuh maksudnya. Ya.
Ya tergantung dia. Kalau dia serius, ya silakan aja, bunuh aja. Tapi permintaan Indonesia bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan kemerdekaan, kalau itu yang dia minta, itu tidak akan mungkin diberikan. Itu apapun apapun ancamannya. Ini dalam 2 bulan kalau tidak ada kepastian mau memberikan kemerdekaan kita bunuh. Ya pasti saya bilang bunuh aja. Tidak akan pemerintah Indonesia memberikan kemerdekaan itu. Itu saya pastikan. Itu. Baik. Jadi jangan mengancam pemerintah Indonesia dengan 1 nyawa itu. Itu terlalu kecil bagi Indonesia lah. Kalau mau yang lain-lain itu masih bisa minta uang. Mungkin pemerintah masih bisa mempertimbangkannya. Tetapi kalau minta kemerdekaan, duduk dialog untuk bicara kemerdekaan, tidak akan mungkin itu. Baik. Tidak mungkin akan diberikan kemerdekaan. Oke, betul. Pak Soleman, pihak Selandia Baru ini kan sempat menawarkan bantuan jika Indonesia memang membutuhkan untuk misi penyelamatan warga negaranya. Apakah pada titik saat ini memang perlu untuk menerima tawaran tersebut? Loh, pertanyaannya, tawarannya itu harus ditanya dulu apa yang mau ditawarkannya. Karena yang diminta beda. Kalau dia minta, saya minta uang. Kita bisa kasih tahu dia minta uang. Kamu bisa bantu enggak? Bantu uang ini. Tapi sekarang kan dia minta merdeka. Lalu bagaimana tawarannya ini apa untuk membantu supaya permintaannya dikasih kan? Ya nggak mungkin. Jadi kita harus tahu dulu yang jelas mereka minta apa. Setelah jelas itu baru kalau kita tidak mampu memberikan, kita tanya sama pemerintah New Zealand. Oke, dia minta ini, saya tolong dibantu. Kan begitu. Tetapi ini mintanya kemerdekaan. Bagaimana kita mau minta tolong sama si New Zealand? Dia minta merdeka kok. Ya. Pasti juga New Zealand kan tidak bisa memberikan kemerdekaan itu. Kan itu. Baik. Pak Soleman, terkait dengan pemberantasan KKB yang semakin berulah, semakin penuh ancaman begitu ya, terlebih meminta sesuatu yang tidak mungkin untuk kita berikan. Benarkah ini hanya salah dari segi pelebelan nama saja, separatis bukan lagi pemberontak, sehingga negara pun masih dihantui sebetulnya pelanggaran HAM jika bertindak terjunkan kekuatan militer di sana? Nah, sekarang kita berbicara bagaimana menghilangkan si KKB. Kalau kriminal itu harusnya nggak udah kasih nama. Otomatis orang kalau angkat senjata itu namanya kriminal. Sepanjang namanya kriminal, itu judulnya penegakan hukum, itu judulnya polisi. Kalau polisi untuk kriminal, maka pekerjaannya itu hanya mengejar, menangkap, menyidik, menyelidiki. Hanya sampai di situ. Apabila di luar dari itu orang mati ditembak karena penegakan hukum, maka itu baru namanya pelanggaran HAM. Nah sekarang karena mereka yang jadi masalahnya, yang disebut kriminal itu, kemampuannya sudah above itu, sudah di atas dari itu. Mereka itu sudah bisa menyerang bersama-sama. Mereka punya hierarki, mereka menguasai wilayah tertentu. Kalau 3 persyaratan ini terpenuhi, judulnya mereka itu sudah menjadi Dissident Armed Forces atau pemberontak bersenjata. Kalau sudah itu terpenuhi, maka menurut hukum humaniter, lawannya itu adalah Government Armed Forces atau TNI. Sehingga TNI ini tidak usah ragu-ragu menurunkan pemerintah ini tidak usah ragu-ragu menurunkan TNI untuk berhadapan dengan pemberontak bersenjata. Karena kalau bukankah sejauh ini Pak Soleman, TNI sudah turun? Bukankah selama ini TNI sudah turun, TNI dan Polri bahkan digabung? Lah, itulah yang kekeliruannya. TNI diturunkan untuk membantu Polri menegakkan hukum. Pangdam kan bilang, tugas kami adalah membantu Polri menegakkan hukum. Bagaimana caranya membantunya? Padahal penegakan hukum itu, diskresi penegakan hukum itu ada di polisi. Lalu bagaimana ceritanya tentara ini mau menegakkan hukum? Tentara itu didesain untuk tembak-tembakan. Akibatnya apa? Tentaranya jadi linglung. Menembak nggak bisa, menangkap pun nggak bisa. Menembak, ini adalah ranah penegakan hukum. Penegakan hukum itu apa? Diskresi.
polisi. Diskresi polisi apa? Mengejar, menangkap, menyelidiki. Akibat apa? Linglung. Ketika dalam kelinglungan itu dia ditembak. Kenapa? Karena lawannya itu sudah bukan lagi kriminal. Status atau kapabilitas mereka itu sudah decided armed forces. Nah, kalau kita mau menurunkan TNI harus dibilang dulu mereka decided armed forces, baru TNI turun. Lah sekarang TNI suruh membantu. Wong TNI tidak didesain untuk sebagai pembantu. Linglung lah dia sekarang. Itu. Jadi ya bisa ditegaskan sekali lagi bahwa dengan kekuatan militer penuh, TNI yang berhadapan langsung dengan KKB dan merubah label dari separatis menjadi pemberontak itu adalah solusi saat ini begitu ya Pak Soleman? Ya betul. Karena justru dengan adanya military operation itu, di situ itu hak asasi manusia terjamin. Karena pemberontak bersenjata, decided armed forces pun mereka dituntut untuk patuh dan taat kepada ada yang keempat. Orang-orang yang tidak ikut di dalam pertempuran itu harus dilindungi. Orang yang sakit, orang yang luka itu tidak boleh diganggu-gugat. Kalau diganggu-gugat mereka juga tertuduh sebagai pelanggaran HAM. Begitu juga militer. Jadi jangan dikira bahwa dalam pertempuran itu pelanggaran HAM itu akan terjadi. Tidak, justru pertempuran itulah untuk menjaga hak asasi orang-orang yang tidak ikut di dalam pertempuran. Baik. Kalau sekarang ini itu susah yang membedakan yang melanggar, yang menjadi kriminal ini siapa. Ya. Itu. Baik, semoga pemangku kebijakan mendengar diskusi kita pada sore hari ini bahwa solusinya adalah merubah label begitu ya dari separatis menjadi pemberontak sehingga kekuatan militer penuh bisa langsung memberantas KKB. Terima kasih Pak Soleman sudah bergabung sama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Oke guys, sampai di sini dulu videonya dan mudah-mudahan pemerintah bisa mengatasi kelompok KKB ini agar tidak berjatuhan lagi korban tentunya. Oke, sampai di sini dulu. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.